Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya memang Katina ini berbeda dari hari besar lainnya. Katina adalah perayaan, Katina adalah pesta kebajikan. Dan memang apa yang dilakukan oleh Anda sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, memang merupakan apa yang sangat ditekankan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Bahwa memang dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha tidak hanya sekadar berhenti pada teori. Tetapi dhamma yang diajarkan Sang Buddha itu adalah way of life, jalan hidup yang memang harus dipraktikkan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian datang ke sini untuk mempraktikkan dhamma secara langsung. Anda sudah tahu, paham benar apa itu berdana, kemudian dipraktikkan secara langsung, itu memang yang diajarkan, ditekankan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Karena dhamma tidak hanya teori, teori harus kemudian dipraktikkan. Seseorang yang kemudian hanya berteori, hanya menimba sebanyak-banyaknya ilmu dhamma tanpa kemudian dipraktikkan, itu diibaratkan seperti seorang penggembala yang menghitung banyak sapi, ribuan sapi, tetapi sesungguhnya bukan sapi miliknya. Tapi sapi milik orang lain, mungkin milik bosnya. Atau seperti garpu, atau seperti sendok, yang walaupun setiap hari bersentuhan dengan makanan, tetapi tidak bisa mencicipi rasa makanan. Kalau dhamma hanya berhenti pada teori, maka harus dipraktikkan. Oleh sebab itu Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan. Ada 4 perumpamaan yang merupakan perumpamaan-perumpamaan untuk mengenali 4 jenis manusia. Nanti Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bisa melihat ke dalam dirinya sendiri. Kira-kira saya itu manusia yang mana di antara 4 perumpamaan ini? Yang pertama adalah ada seekor tikus yang mana dia tidak menggali lubang, tidak membuat sarang, dan juga tidak berdiam di sarang. Kira-kira ada tidak tikus demikian? Ada tidak? Nggak ada ya? Pasti ada, tapi belum pernah melihat. Yang pertama ya, ada tikus yang tidak pernah menggali lubang, tidak membuat sarang, dan juga tidak tinggal di sarang. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ada tikus yang menggali lubang, yang membuat sarang, tetapi tidak tinggal di lubang tersebut, tidak tinggal di sarang tersebut, walaupun dia menggali sendiri, walaupun dia membuat sendiri, tetapi tidak tinggal di sana. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ada tikus yang ia tidak menggali lubang, tidak membuat sarang, tetapi dia tinggal di sarang tersebut. Sarangnya siapa? Ya barangkali tikus yang lain. Bisa juga demikian. Nah, yang keempat adalah ada tikus yang selain dia menggali lubang membuat sarang, dia pun juga tinggal di lubang di sarang tersebut. 4 perumpamaan ini. Nah, 4 perumpamaan tikus ini itu adalah perumpamaan yang mengacu pada 4 jenis manusia. Maka nanti kita bisa berpikir kira-kira kita tikus yang mana. Nah, yang pertama, tikus yang tidak menggali lubang, tidak membuat sarang, dan juga tidak tinggal di sarang tersebut. Itu adalah seperti orang-orang, seperti manusia yang tidak pernah belajar dhamma, tidak pernah menggali dhamma, tidak pernah mendengarkan dhamma, apalagi merenungkan dhamma, dan juga tidak pernah mempraktikkan dhamma. Itu seperti tikus
yang tidak menggali lubang dan tidak tinggal di dalamnya adalah orang-orang yang tidak pernah belajar dhamma dan juga tidak pernah mempraktikkan dhamma. Kira-kira orang demikian ada atau tidak? Ada atau tidak? Sedikit atau banyak? Oh banyak. Banyak sebenarnya. Ya coba kalau kita lihat umat Buddha di dunia ini ada berapa sih? Sangat sedikit. Tidak banyak. Yang mana umumnya yang punya kesempatan untuk bisa mendengarkan dhamma, untuk bisa mempelajari dhamma, ya umat Buddha. Tetapi di antara umat Buddha juga, tidak semua umat Buddha juga punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma. Tidak punya kesempatan untuk mempelajari dhamma. Utamanya adalah dhamma-dhamma yang sifatnya mendalam. Seperti apa? 4 kebenaran mulia. Paticca samuppada, samata vipassana, analisa pancakanda. Kemudian yang abhidhamma, menganalisa cetasika rupa. Ternyata tidak semuanya. Dan apalagi kalau tidak pernah mempelajari dhamma, maka sulit juga untuk mempraktikkan dhamma. Nah itu seperti tikus yang tidak menggali lubang, tidak membuat sarang, dan juga tidak tinggal di dalamnya. Ini yang pertama. Nah yang kedua adalah seperti halnya tikus yang sebenarnya menggali lubang, membuat sarang, tetapi tidak tinggal di dalamnya, tidak tinggal di sarang yang dia buat. Demikian pula, ada orang-orang yang banyak belajar dhamma, banyak mendengarkan dhamma, banyak berteori dhamma, tetapi ia tidak mempraktikkan dhamma. Orang-orang demikian ada atau ada? Sekarang bertanya ke dalam diri, saya termasuk ini atau bukan ya? Belajar dhamma, sering mendengarkan dhamma, sering datang ke vihara untuk mendengarkan dhamma, berdiskusi dhamma, tetapi kemudian tidak mempraktikkan dhamma. Itu seperti tikus yang membuat lubang, menggali lubang, membuat sarang, tetapi tidak tinggal di dalamnya. Dan orang demikian tentu ada. Dan seperti tadi telah disampaikan, Sang Buddha memberikan perumpamaan yang lain, bahwa orang yang banyak berteori, akan tetapi tidak mempraktikkan, itu seperti sendok yang walaupun sering bersentuhan dengan makanan, tetapi tidak bisa mencicipi rasa makanan. Seperti seorang penggembala yang walaupun menggembala banyak sapi, menghitung banyak sapi, ternyata bukan sapi miliknya, sapi bosnya. Dan bahkan Sang Buddha menyampaikan, kalau kemudian orang banyak berteori dhamma, apalagi teori dhamma itu digunakan untuk berdebat, digunakan untuk mengkritik yang lain, digunakan untuk merendahkan yang lain. Itu diibaratkan seperti seseorang yang ingin menangkap seekor ular berbisa, tapi kemudian dipegang ekornya atau dipegang badannya. Apa yang terjadi? Ular itu akan berbalik menggigit orang tersebut, mendapatkan kerugian dan bahkan kematian. Itulah bahayanya. Kalau seseorang banyak belajar dhamma tapi tidak dipraktekkan, malahan digunakan untuk mencela yang lain, merendahkan yang lain, menghina yang lain, mengkritik yang lain, tidak melihat ke dalam diri, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, tetapi selalu melihat orang lain, oh ini seperti dia. Jadi jangan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sekarang mendengarkan apa yang saya sampaikan kemudian berpikir, oh ini Bante lagi ngeritik orang itu. Artinya apa? Artinya hanya melihat kesalahan orang lain. Tidak demikian.
Dhamma dibabarkan adalah untuk melihat apa yang ada di dalam batin kita. Sudah melakukan atau belum melakukan. Nah, ini perumpamaan yang kedua. Perumpamaan yang ketiga adalah seperti halnya tikus yang ia tidak menggali lubang, tidak membuat sarang, tetapi dia tinggal di dalamnya. Adalah seperti orang-orang yang walaupun tidak memiliki pemahaman Dhamma yang dalam, pemahaman Dhamma yang tinggi-tinggi, tetapi walaupun sedikit, ia berusaha untuk mempraktikkan. Ada tidak orang demikian? Oh, ada. Oh, pada zaman Sang Buddha juga banyak. Contohnya siapa? Kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita mengenai Bante Culapantaka. Pernah dengar ya? Bante ini boleh dikatakan sebelum mencapai kesucian arahanta itu bodoh sekali. Saya lebih pinter. Oh iya, saya lebih pinter. Karena beliaunya ini ketika beliau masih sebagai samanera diminta oleh kakaknya Bante Mahapantaka untuk menghafal satu syair. Selama 3 bulan menghafal satu syair itu tidak mampu. Jadi ketika yang baris pertama hafal, yang kedua, ketiga, keempat tidak hafal, lupa. Ketika kemudian yang baris kedua hafal, yang pertama, ketiga, dan keempat lupa. Ketika baris ketiga hafal, kemudian yang pertama, kedua, dan keempat lupa. Tidak pernah hafal. Tapi kemudian Sang Buddha melihat bahwa Samanera Culapantaka ini punya kematangan batin. Wah, diberi nasihat yang singkat sekali. Disuruh mengusap-usap kain putih. Sambil mengucapkan rahu janang, rahu janang, rahu janang. Artinya apa? Untuk melenyapkan kayak debu atau kotoran. Tetapi ternyata semakin diusap semakin kotor. Nah, ia mengerti. Menjadikan itu sebagai objek meditasi. Mencapai pencapaian jana, membawa kepada vipassana, mencapai arahat. Coba, sedikit sekali. Atau pada zaman dahulu ada seorang biku yang mau lepas jubah. Gara-gara apa? Tidak bisa menghafal 227 peraturan kebikuan. Saya nggak tahu di sini ada yang hafal nggak ya? Mungkin Bante Apamato hafal. 227. Nah, biku ini tidak hafal sampai kemudian berpikir, wah, daripada tidak hafal, mending lepas jubah saja lah. Percuma jadi biku tidak hafal peraturannya. Tapi kemudian Sang Buddha meminta biku tersebut untuk datang menemui beliau. Dan kemudian ia menceritakan bahwa dirinya mau lepas jubah karena tidak bisa menghafal peraturan 227. Apa yang kemudian Sang Buddha nasihatkan kepada biku tersebut? Sudahlah, begini saja. Bisa tidak kamu lakukan kapanpun ada keserakahan yang muncul, lenyapkan itu. Bisa tidak? Oh, kalau begitu saya bisa, Bante. Kapanpun ada kebencian yang muncul, lenyapkan itu. Bisa tidak? Oh, kalau begitu saya bisa, Bante. Kapanpun ada pikiran-pikiran yang buruk, yang jahat, lenyapkan itu. Bisa tidak? Oh, bisa, Bante. Itu saja dilakukan. Ia tidak hafal 227. Melakukan itu, akhirnya ia mencapai kesucian arahat. Nah, terkadang ada orang-orang yang pemahamannya tidak sampai yang dalam-dalam, tetapi betul-betul dipraktikkan. Itu juga memberikan manfaat. Ibaratnya tadi, seperti seekor tikus yang tidak menggali lubang, tidak membuat sarang, tetapi ia tinggal di lubang. Dan ini terkadang lebih baik. Jadi kalau kita urutkan, yang paling buruk adalah yang pertama. Orang tidak pernah belajar Dhamma, tidak pernah praktik Dhamma. Yang kedua, lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena walaupun tidak praktek Dhamma, dia belajar Dhamma. Jadi jangan dilihat buruknya ya. Lihat baiknya, dia masih belajar Dhamma. Nah, yang ketiga itu lebih baik lagi. Walaupun mungkin paham sedikit, tetapi dipraktikkan dengan baik.
Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang keempat adalah yang terbaik. Seperti halnya tikus yang dia menggali lubang, membuat sarang, dan juga tinggal di lubang tersebut, tinggal di sarang tersebut. Demikian pula ada orang-orang yang menggali dhamma, suka mendengarkan dhamma, suka menganalisa dhamma, suka merenungkan dhamma, dan ia pun juga mempraktikkan apa yang ia ketahui berkenaan dengan dhamma yang sudah dia pelajari. Nah, yang keempat inilah yang terbaik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Anda sekalian termasuk tikus yang mana? Termasuk manusia yang mana? Pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Oh, kalau saya yakin, kalau Bapak Ibu pasti yang keempat. Apalagi di Makassar, wah, sudah banyak Bante, Rama-Ramani, mereka yang mengajarkan dhamma, dan juga Anda sekalian juga mempraktikkan dhamma, pastinya adalah yang keempat. Jangan pesimis. Ya karena memang, kalau kita ingin mendapatkan manfaat, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan berkah dari dhamma, dari ajaran Sang Buddha, tidak ada jalan lain. Jalannya adalah mempraktikkan dhamma itu sendiri. Tidak hanya sekedar berteori, tetapi juga mempraktikkan apa yang sudah dipahami. Tadi telah dibacakan di dalam Nidhi Kanda Sutta, bahwasanya segala hal yang baik, segala keberuntungan, keberkahan, segala kebahagiaan, itu semua bisa diperoleh dengan cara menimbun harta kebajikan. Dari keberuntungan yang sifatnya dasariah yang duniawi, seperti apa? Paras yang cantik, suara yang merdu, perawakan yang menawan, kekuasaan, pengaruh, pengikut, sampai pada keberuntungan, keberkahan yang sifatnya spiritual, pencapaian kesucian, dari Arahanta, Pacceka Buddha sampai sama Sang Buddha, itu semua diperoleh dengan cara berbuat kebajikan. Kebajikan seperti apa? Yasa silena danena, sanya mena damena ca. Ada tadi kan? Harta kebajikan berupa praktek sila, berdana, penahanan diri, pengendalian diri dari keburukan. Itulah harta kebajikan yang patut layak untuk ditimbun. Niding suni hito hoti, oleh siapa? Baik perempuan maupun laki-laki. Itiya purisa sawa. Dan hanya dengan melakukan kebajikan ini, maka kebahagiaan, keberkahan, keselamatan itu akan diperoleh. Dari yang paling dasar sampai bahkan yang paling tinggi, spiritual yang tertinggi. Dari kebajikan-kebajikan ini. Ada satu ungkapan. Ini biasanya disampaikan oleh Bante Dhammasubhu. Tapi dalam bahasa Jawa. Kalau di Indonesia kan bunyinya seperti ini. Orang yang bodoh kalah dengan orang yang pintar. Pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Orang bodoh kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang yang benar. Orang yang benar terkadang kalah dengan orang yang licik. Tapi orang yang licik pasti kalah dengan orang yang beruntung. Tetapi pertanyaannya adalah, orang yang beruntung ini adalah orang yang seperti apa? Tidak lain adalah orang yang banyak melakukan kebajikan. Itu pasti adalah orang yang beruntung. Maka tadi saya mengutip satu syair dalam Manggala Sutta yang terakhir. Eta disani katwana sabatama parajita. Sabata sotingga janti tante sang manggala muttamanti.
Setelah melakukan kebajikan-kebajikan ini, oh, Manggala Sutta ada 38 jenis hal yang baik. Setelah melakukan 38 jenis hal yang baik ini, yang berupa kebajikan, pencapaian, seseorang tidak terkalahkan dimanapun berada. Sabatama parajita, tidak terkalahkan dimanapun berada. Dan pergi kemanapun berada, dia selalu selamat. Sabata soti gacanti, dia selalu selamat. Dia selalu aman soti. Dan itu adalah berkah utama. Dan orang selamat, orang beruntung tidak terkalahkan dimanapun berada, itu hanya dengan cara melakukan kebajikan. Tidak ada cara lain. Maka pada zaman Sang Buddha ada sebuah peristiwa, cerita. Ini untuk mengakhiri. Pada zaman Sang Buddha ada seorang saudagar kaya bernama Gosaka. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Saudagar kaya bernama Gosaka, ia tinggal di sebuah kota negara bernama Kosambi. Dan Gosaka ini juga salah satu murid Sang Buddha yang mempersembahkan wihara bernama Gositarama. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pernah ke India dan pernah ke daerah yang namanya Kosambi, ada satu wihara yang pilar Asoka itu masih begitu utuh, bahkan yang terutuh di antara yang lain. Dimungkinkan itu adalah dulu wihara yang dibangun oleh Gosaka. Nah, dia salah satu murid Sang Buddha berumah tangga. Dan dia dikatakan orang yang paling beruntung. Kenapa beruntung? Karena sudah mau dibunuh banyak kali oleh seseorang, dia terus mendapatkan keselamatan. Mengapa dia selamat? Walaupun ada upaya-upaya pembunuhan yang diarahkan kepada dia, karena kebajikan yang telah dia lakukan, kebajikan yang lampau. Diceritakan bahwa dalam kehidupannya lampau, Gosaka ini pernah terlahir sebagai seekor anjing. Tetapi untung, dia terlahir sebagai seekor anjing yang dipiara, dirawat oleh seorang penggembala. Dan penggembala ini punya guru spiritual. Dan guru spiritualnya tidak abal-abal. Kenapa? Karena dia adalah seorang paceka Buddha. Maka penggembala ini setiap hari mempersembahkan makanan kepada paceka Buddha tersebut. Dan si anjing ini, ya seperti kita, kalau kita punya anjing, kemanapun kita pergi, dia akan mengikuti. Maka si anjing ini setiap kali si penggembala bertemu dengan paceka Buddha, mempersembahkan makanan, dia mengikuti. Dan si paceka Buddha ini punya kebiasaan, setiap kali makan, menyisakan makanan yang kemudian diberikan kepada anjing tersebut. Sehingga lama-kelamaan anjing tadi memunculkan rasa cinta, rasa kasih sayang terhadap paceka Buddha. Dan bahkan walaupun tidak ada si penggembala, anjing ini seringkali datang ke kuti, seringkali datang ke hutan, dan di sana melindungi paceka Buddha dari binatang-binatang buas. Jadi kalau ada binatang buas yang sudah kelihatan, anjing ini akan memberikan gonggongan, sehingga binatang buas itu akan lari. Dan bahkan ketika kemudian paceka Buddha ini berpindah patah dan tersesat di jalan, anjing ini akan mengarahkan jalan. Nah, dia melakukan kebajikan bahkan sebagai seekor anjing. Dan ketika ia meninggal dunia, ia terlahir di alam surga Tawatingsa. Coba, anjing pun ketika diarahkan untuk berpikir positif, ketika meninggal dunia, bisa terlahir di alam surga. Nah, dalam kehidupan di zaman Buddha Gotama, anjing ini terlahir sebagai Gosaka. Tapi memang ketika ia masih bayi, agak kurang beruntung. Ya karena ada kejahatan pula yang pernah dia lakukan. Pernah dalam kehidupannya lampau, dia ini pernah membuang anaknya sendiri. Maka ketika dia dilahirkan di Kosambi, pada zaman Buddha Gotama, dia dilahirkan dari seorang pelacur.
Nah, pada zaman itu seorang pelacur biasanya kalau melahirkan seorang anak berharap anaknya adalah seorang perempuan. Untuk apa? Supaya bisa menggantikan profesinya. Ternyata yang lahir adalah seorang putra, dia buang. Namun karena kebajikan dari si Gosaka ini, walaupun dibuang, ditemukan oleh seseorang, dirawat oleh seseorang. Nah, pada kesempatan itu, di Kosami itu ada seorang saudagar paling kaya, yang dia punya seorang guru spiritual. Nah, gurunya ini mengatakan bahwa di hari ini ada seorang putra, seorang anak laki-laki yang baru dilahirkan, yang dia ini nantinya akan menjadi saudagar terkaya di kota Kosambi. Maka dia mencari, anak siapa? Ditemukanlah si Gosaka ini, satu-satunya anak yang lahir di hari itu, anak laki-laki. Kemudian dia ambil, dia rawat sebagai anaknya sendiri. Tapi kemudian istri dari saudagar kaya ini sedang mengandung. Yang mana si saudagar berpikir, kalau nanti istri saya melahirkan anak perempuan, nanti akan saya jadikan si Gosaka ini saya jadikan sebagai menantunya. Tapi kalau kemudian istrinya ini melahirkan anak laki-laki, Gosaka ini akan saya bunuh. Kenapa ya? Karena nanti akan menjadi saingan. Karena sudah diprediksi bahwasanya dia ini akan menjadi saudagar terkaya di kota Kosambi. Maka kalau istrinya melahirkan anak laki-laki akan dibunuh, maksudnya si Gosaka akan dibunuh. Ternyata istrinya melahirkan anak laki-laki. Maka si Gosaka ini direncanakan untuk dibunuh. Maka pada awal upayanya meminta kepada pembantunya untuk meletakkan di jalan, yang mana kalau pagi-pagi ada ribuan sapi yang melewati jalan tersebut. Supaya apa? Supaya nanti si Gosaka ini terinjak oleh sapi, mati. Nah, ternyata di pagi hari, banyaknya sapi yang datang, ada satu sapi yang jantan, yang paling kuat melihat si Gosaka berada di jalan, dia melindungi si Gosaka. Dan sapi-sapi lain menyingkir. Dan akhirnya Gosaka selamat. Dan ditemukan oleh si penggembala, dijadikan anak oleh penggembala. Nah, si saudagar kaya ini yang tahu bahwa si Gosaka belum mati, minta kepada pembantunya untuk dibeli dengan harga yang mahal. Tapi dibeli bukan untuk dipelihara, tetapi untuk dibunuh. Kemudian dimintakan untuk diletakkan di jalan yang mana di malam harinya itu akan ada 500 gerobak yang melewati jalan tersebut, supaya nanti dia diinjak. Malam-malam tidak kelihatan kan? Tetapi anehnya, karena kebajikan Gosaka, begitu gerobak-gerobak ini mendekati di mana Gosaka berada, waktu itu masih bayi, gerobaknya tidak mau jalan. Sudah dicambuk sekalipun tidak mau jalan. Sampai pagi, tidak mau jalan. Kemudian, si pemilik gerobak kemudian melihat, oh ternyata di depan ada anak bayi. Kemudian diambil, dirawat. Tidak jadi mati. Nah, si saudagar yang tahu bahwa si Gosaka belum mati, minta lagi sama pembantunya untuk membeli dengan harga yang mahal, dan meminta si pembantunya untuk meletakkan si bayi Gosaka ini di kuburan. Jadi kalau zaman dahulu, ada yang namanya itu susana bumi. Susana itu artinya kuburan. Jadi yang namanya susana siapa ini? Nah, biasanya di zaman dahulu di India itu, ketika ada orang meninggal, ada kuburan yang memang diperuntukkan untuk hanya dilempar mayatnya. Jadi tidak dibakar, dilempar saja, dibiarkan di situ. Nah, biasanya nanti akan banyak binatang, serigala, anjing, gagak, dan bahkan mungkin ada makhluk halus juga yang datang ke kuburan tersebut. Karena memang dalam kitab komentar dikatakan, ada makhluk-makhluk halus yang memang suka dengan bau mayat. Nah, saudagar ini berpikir, si Gosaka ini ditaruh di kuburan supaya apa? Dimakan binatang buas. Kalaupun tidak binatang buas, nanti kalau ada hantu, ya, ada
manusia, makhluk halus, nanti paling dia akan dibunuh sama makhluk halus. Tetapi ternyata karena kebajikan Gosaka, binatang-binatang buas, makhluk halus itu tidak bisa mendekat. Akhirnya kemudian ditemukan oleh seorang penggembala. Dia rawat lagi. Tahu dia tidak mati, apalagi dibeli lagi, kemudian meminta kepada si pembantunya untuk melemparkan Gosaka ke jurang. Kan pasti mati kan kalau dilemparkan ke sana kan? Ternyata ketika dilempar ke jurang, karena kebajikan Gosaka, bukan kemudian terjun bebas ke jurang, malahan dia kesangsang. Tahu kesangsangnya? Nyangkut di rerimbunan. Jadi tidak terjun bebas, nyangkut di rerimbunan. Dan keesokan harinya kemudian ditemukan oleh seseorang. Diambil lagi. Oleh saudagar, masih dicarikan cara lagi bagaimana bisa membunuh si Gosaka ini. Dengan berbagai macam cara, tapi tidak pernah berhasil. Sampai suatu kali, ketika Gosaka ini sudah mulai tumbuh, si saudagar ini membuat rencana. Meminta kepada seorang pembuat tembikar. Dia bertanya, wahai sang tembikar, kapan kamu akan memasukkan tembikarmu ke dalam perapian? Oh, besok. Nah, saya punya pekerjaan untuk kamu. Saya itu punya anak. Anak saya ini buruk sekali. Selalu memberikan kerugian. Padahal dia sendiri yang memberikan kerugian, tapi dia mengatakan, anak saya buruk sekali. Awajata puta. Selalu memberikan kerugian. Besok akan saya kirim anak saya ini ke tempat kamu cincang tubuhnya, dan dimasukkan ke dalam perapian. Siap. Si pembuat tembikar, kenapa siap? Ya dibayar mahal. Nah kemudian, keesokan harinya, saudagar ini meminta Gosaka untuk pergi ke tempat sang tembikar, pembuat tembikar. Dengan alasan ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tetapi di tengah perjalanan, dia bertemu dengan putra saudagar kaya tersebut. Kan dia punya putra kan? Nah putra saudagar kaya tersebut pada waktu itu sedang main bola-bolaan dan dia kalah dengan teman-temannya. Nah begitu melihat Gosaka bertanya, kamu mau kemana? Dan dia ceritakan. Nah sang ayah menyampaikan ke saya untuk pergi ke pembuat tembikar, ada pekerjaan di sana. Sudahlah, saya saja yang datang ke sana. Oh enggak, saya takut nanti dimarahi. Oh tidak, enggak apa-apa. Kamu main saja, kembalikan uang-uang saya. Biar saya yang datang ke pembuat tembikar. Dan dialah yang datang ke pembuat tembikar. Apa yang terjadi? Ya sampai di sana dicincang. Dimasukkan ke perapian. Nah sore harinya, Gosaka ini kemudian kembali ke rumah. Nah bapaknya, sang saudagar syok. Kemudian kok kamu masih hidup ya? Kemudian Gosaka bertanya, menceritakan bahwa yang pergi ke tempat tembikar adalah adik tirinya. Anak dari saudagar ini. Wah langsung tambah syok. Wah dia kemudian lari ke tempat pembuat tembikar dengan harapan anaknya tidak dibunuh. Sampai di sana, pembuat tembikar yang melihat saudagar ini datang dengan kecemasan, dia mengatakan, tenang, tenang, tenang. Anakmu sudah saya bunuh. Tambah syok lagi kan. Tapi walaupun demikian, ini saudagar kaya ini memang betul-betul penuh dengan kebencian. Tetap saja berusaha untuk membunuh si Gosaka ini, padahal anaknya sudah jadi tumbal. Maka dia berpikir, siapa yang bisa membunuh anak saya? Oh dia punya teman di kota lain yang juga saudagar kaya seperti dia. Nah teman dia itu sangat loyal kepada si saudagar ini. Pasti kalau diminta sesuatu, pasti dilaksanakan. Maka kemudian si Gosaka diminta sama saudagar ini untuk pergi ke teman
di kota lain yang juga saudagar. Tapi dikasih surat. Isi suratnya adalah, ini adalah anak saya Gosaka, tetapi dia itu selalu memberikan kerugian. Saya meminta kamu, bunuh saja anak ini. Nah, kemudian si Gosaka ini kan tidak tahu suratnya itu isinya demikian. Nah, dia pergi ke tempat temannya, ayah tirinya ini, juga saudara kaya. Tetapi beruntung juga, di tengah perjalanan, ia bertemu dengan putri dari saudagar kaya, teman saudagar ini. Begitu melihat si Gosaka, dia langsung jatuh cinta. Dan ternyata memang dalam kehidupan yang lampau, putri ini pernah menjadi istrinya. Maka begitu melihat si Gosaka, cinta yang lama tumbuh kembali. Langsung jatuh cinta. Kemudian ditanya, kamu mau kemana? Mau bertemu dengan bapakmu. Ada apa? Untuk memberikan surat ini kepada bapakmu. Sudahlah, saya saja yang akan memberikan surat ini kepada bapak saya. Kemudian diberikan kepada si putri ini. Nah, oleh si putri ini, si gadis ini, sebelum diberikan kepada bapaknya, dibuka. Wah, ternyata isinya bapaknya suruh membunuh si Gosaka. Lah, dia sudah terlanjur cinta. Terus gimana? Suratnya diganti. Isinya diganti. Dengan mengatakan, ini adalah anak saya Gosaka. Mohon dijadikan menantu. Ya, karena memang temannya ini loyal sekali, begitu mendapatkan surat demikian, ya sudah dijadikan menantu. Nah, saudagar yang di Kosambi ini mendengar cerita tersebut, mendengar katakan bahwa si Gosaka jadi menantu dari temannya, tambah syok lagi. Dia sakit. Kemudian ketika dia sakit, nah Gosaka dengan istrinya datang menemui. Nah, ketika bertemu dengan Gosaka di tempat di mana dia berbaring karena sakit, kemudian memanggil penasihatnya, memanggil orang-orangnya untuk datang dan bertanya, kekayaan saya itu ada berapa? Kemudian penasihatnya mengatakan, oh kamu punya kekayaan sekian, ada 40 koti, kemudian ada banyak ya berbagai tanah, kemudian perkampungan juga milik kamu. Nah, saudara kaya ini niat hati akan mengatakan, saya tidak akan memberikan kekayaan saya kepada Gosaka. Tetapi lidahnya keselimpet. Mengatakan, saya akan memberikan kekayaan ini kepada Gosaka. Setelah itu, mati. Nah, akhirnya Gosaka ini yang sudah dari kecil, dari bayi mau dibunuh sampai dia punya istri, dia selalu selamat dan bahkan dia menjadi orang terkaya, saudagar terkaya di kota Kosambi. Dan kenapa bisa demikian? Sekali lagi karena kebajikan. Maka orang yang beruntung, walaupun sudah diliciki oleh banyak orang, itu akan selalu beruntung asalkan selalu melakukan kebajikan. Seperti Gosaka. Maka eta disani katwana sabatama parajita. Sabata sotingga janti tante sang manggala mutamang. Setelah melakukan kebajikan-kebajikan, seseorang tidak terkalahkan dimanapun berada. Dan pergi kemanapun, dia akan terus selamat mendapatkan keselamatan. Dan itulah berkah, berkah utama. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah, marilah kita mengisi hidup kita dengan berbagai macam kebajikan. Karena inilah yang akan membawa keberkahan, keberuntungan, keselamatan, kesejahteraan untuk kita hanya dengan melakukan kebajikan. Selamat merayakan Kadina, selamat melakukan pesta kebajikan.
Semoga kita semua bertumbuh dalam dhamma, sabe sata bawantus kitata, semoga semua makhluk berbahagia.